Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Sang Kinasih Imam Al-Mahdi itu adalah seorang hamba yang diberi akhlak sebagaimana penghulunya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kesempurnaan makhluk, sedangkan Sang Kinasih Imam Al-Mahdi adalah pilihan akhir zaman. Namun dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun beliau, Imam Al-Mahdi adalah hamba yang terbaik di zaman ini. Karena beliau Imam Al-Mahdi itu adalah satu pilihan di antara 7,8 miliar umat manusia di muka bumi pada zaman ini. Inilah yang harus kita sadari, dan pemikiran yang seperti itulah yang terkadang tidak terfikir oleh diri kita, sehingga terkadang hilang kesabaran dalam menunggu dan menanti kehadiran beliau Imam Al-Mahdi, dan hilang pula kepercayaan pada kisah dan cerita, sehingga semua kisah dan cerita itu dianggap sebagai dongeng pengantar tidur. Maka ketika kami Sang Penyair menyampaikan semua perihal tentang Sang Kinasih Imam Al-Mahdi dalam rangka mencoba menguak tabir yang menyelimutinya, maka ada pula yang berpikir bahwa semua yang kami sampaikan ini adalah sebuah kebohongan dan dianggap hanya sebagai cerita dan kisah khayalan saja. Padahal akan semua perihal tersebut menyangkut dengan kisah dan cerita tentang Sang Kinasih Imam Al-Mahdi itu adalah sesuatu yang diambil melalui sebuah pedoman hadis dan kitab-kitab akhir zaman. Kemudian dari seluruh wejangan para wali kegaiban, ada beberapa hal pula yang ingin kami sampaikan untuk menjadi tali penghubung sebagai benang merah antara Rasulullah Muhammad SAW dengan beliau Sang Kinasih Imam Al-Mahdi, agar pemahaman di antara keduanya dapat tersingkap dan terurai secara jelas sebagai penjelasan akan kebenaran Sang Kinasih Imam Al-Mahdi yang berkaitan dan berhubungan dengan jati diri Rasulullah Muhammad SAW. Di antara penjelasan yang ingin kami sampaikan tersebut adalah menyangkut tentang bagaimana alam pemikiran beliau Imam Al-Mahdi dalam memandang dan mengkaji berbagai macam perkara dan persoalan, serta bagaimana sikap beliau dalam menerima dan menjalani takdir kehidupan beliau. Cara beliau menerima takdir dengan penuh kesadaran dan kesabaran diri, diiringi pula oleh kekuatan iman, sehingga semuanya tetap selaras, menyatu dalam jalan kehidupannya sebagai hamba pilihan akhir zaman. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan kepada semuanya adalah hal-hal yang menyangkut tentang ketentuan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hal-hal pula yang berkaitan di luar atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa semua kejadian dan peristiwa itu sesungguhnya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun datangnya sebuah kejadian atau peristiwa tersebut adalah berdasarkan dari perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga ada sebuah peristiwa atau kejadian itu adalah datang melalui keinginan diri sendiri, yaitu nafsu kehidupan. Sebagaimana contoh bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah berperang pada masanya,
Meskipun bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah diri yang dipenuhi oleh sifat kasih dan penyayang terhadap sesama. Akan tetapi bahwa perang yang terjadi itu adalah atas perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perang itu pun tetap terjadi dan dilaksanakan. Begitu juga bagi sang kinasih Imam Al-Mahdi pada saat ini, bahwa sesungguhnya beliau adalah orang yang sudah mengetahui akan jati dirinya sebagai hamba pilihan. Namun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belumlah diketahui secara benar tentang sesungguhnya siapa dan di mana beliau yang benar-benar terpilih tersebut berada, dan tidak akan melakukan sebuah pengakuan kepada siapapun kecuali sudah turun bukti ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya bahwa dirinya adalah orang yang benar-benar terpilih sebagai hamba pilihan di akhir zaman. Kemudian atas dasar dari uraian itu semua, maka sesungguhnya bahwa beliau ini pun mempunyai sebuah pemikiran tentang segala sesuatu yang sedang terjadi ini, termasuk adalah peperangan yang sedang terjadi, baik itu dalam bentuk perang dengan senjata maupun perang media dan lain sebagainya. Untuk itu, meskipun bagi para kegaiban itu melihat bahwa situasi dan keadaan pada saat ini sudah menyiratkan sebagai keadaan yang dipandang sebagai situasi yang menandakan bahwa sudah tiba waktu dan masanya bagi beliau untuk segera memimpin zaman. Namun karena besarnya rasa kasih dan sayang yang beliau miliki sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau pun berpikir untuk tidak terlibat secara langsung dalam kancah peperangan tersebut, kecuali melalui cara-cara pengendalian secara gaib yang dijalankan oleh para kegaiban, hingga sampai telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau Imam Al-Mahdi melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk muncul keluar dan hadir di tengah-tengah umat untuk segera memimpin zaman. Hal itu tentu saja didasari bahwa apabila beliau harus berperang, maka beliau pun akan berperang atas perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan dari keinginan diri sendiri yang dibalut oleh nafsu kekuasaan duniawi. Sementara itu kita hamba yang hidup di zaman ini melakukan peperangan dan perang dengan jenis peperangan apapun, baik itu perang dengan senjata maupun perang media, dapat kita lihat secara akal logika bahwa semua yang terjadi itu adalah karena kekuatan nafsu terhadap kekuasaan dari dunia yang semu ini. Namun begitu ada banyak pembantahan yang seolah-olah bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan umat, untuk kepentingan umat, atau bahkan pula dikatakan sebagai jihad atau berjihad. Namun sesungguhnya bahwa semua itu adalah indahnya kata-kata yang membungkus sebuah maksud dan tujuan dari yang sebenarnya adalah keinginan nafsu duniawi. Bagi kami sang penyair, berdasarkan menyimpulkan dari wejangan para wali kegaiban, maka kata jihad itu adalah manakala kita semua ini berperang karena menerima seruan untuk berperang di bawah komando Imam Al-Mahdi yang sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata, sebagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk mengatakan dan menyampaikan kepada semuanya bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami sampaikan sebagai ciri-ciri dan watak beliau Imam Al-Mahdi yang tersambung benang merah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya bahwa beliau sang kinasih Imam Al-Mahdi itu adalah orang yang hanya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam serta berada dalam bimbingannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang seperti itu adalah menandakan bahwa beliau Imam Al-Mahdi itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau bukanlah seorang nabi atau utusan, tapi beliau tetaplah seorang pilihan di akhir zaman. Sebagaimana pula kisah yang lainnya dari Rasulullah Muhammad SAW, beserta pula dengan kisah dan ceritanya para utusan, serta para nabi dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang tidak berkeinginan untuk menduakan wanita yang berada di sisinya. Karena dalam diri orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh jiwa kesabaran dan sifat welas asih. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas orang-orang yang seperti itu selalu diberi pendampingan dengan wanita yang lebih dari satu. Dan karena itu adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah akan dilaksanakan dan dilakukan, meskipun itu semua tidak karena nafsu dunia semata. Dan yang demikian itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pelindung dan penjaga bagi keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kita yang hidup di zaman ini, sebenarnya apa yang dilakukan dengan poligami akan selalu ditutupi dengan kata sunnah. Padahal tentang semua yang dilakukan itu oleh sebagian besar orang adalah nafsu dan keinginan dari diri sendiri terhadap wanita. Maka bisa kita lihat untuk membedakan maksud di antara keduanya, yaitu orang yang mengambil wanita lebih dari satu yang dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menjadi penjaga dan pelindung bagi sesuatu yang dilakukannya tersebut. Sedangkan mereka yang mengambil wanita lebih dari satu sebagai pendamping yang hanya karena dorongan nafsu semata, maka biasanya akan terjadi keretakan dalam rumah tangganya, atau bahkan meninggalkan yang lama demi sesuatu yang baru. Maka tampaklah perbedaan di antara keduanya itu secara nyata. Dan apabila kita berpikir secara jernih, dalam pemikiran yang dilandasi dengan kekuatan iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian itu adalah tidak merendahkan harkat dan martabat seorang wanita yang dipoligami, bila semua yang dilakukan itu adalah atas dasar perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tentang apa yang akan terjadi pada diri sang kinasih Imam Al-Mahdi. Maka sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para leluhur dan wali kegaiban, bahwa beliau adalah orang yang akan didampingi oleh wanita lebih dari satu. Jika hal itu terjadi, maka sesungguhnya bahwa semua itu adalah perintah, takdir, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah yang akan menjaga keutuhan rumah tangganya beliau
sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keutuhan rumah tangga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sudah dibersihkan dari nafsu, di luar nafsu yang diperintahkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi sifat adil terhadap segala sesuatu peristiwa, baik itu dalam menyelesaikan sebuah urusan perkara maupun dalam kehidupan rumah tangganya, serta dalam membagi harta rampasan perang. Sebagaimana pula sang kinasih Imam Al-Mahdi, bahwa beliau ini adalah orang yang mewarisi sifat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lemah lembut serta penuh kasih sayang. Dan beliau, sang kinasih Imam Al-Mahdi itu juga mewarisi dari harta benda Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan seluruh para leluhur serta para nabi, sehingga beliau ini pun adalah orang yang sudah tidak lagi menjadi orang yang dipenuhi ambisi dan nafsu serta kepentingan dunia, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan diberikan kepadanya. Dan tentu saja semua yang beliau lakukan adalah amanah, sebagaimana tentang harta benda yang akan diberikan kepada umat adalah akan dilakukan dengan seadil-adilnya. Karena jelas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah melebihi dari kapasitas untuk kepentingan diri pribadi beserta dengan seluruh keluarganya. Inilah perbedaan-perbedaan yang terjadi antara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sang kinasih Imam Al-Mahdi, dan juga dengan kita semua sebagai umat zaman akhir yang akan bernaung di bawah komando dan perintahnya beliau, sang pilihan Tuhan akhir zaman, yaitu sang kinasih Imam Al-Mahdi. Demikianlah yang kami sampaikan agar kita semua memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi antara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sang kinasih Imam Al-Mahdi serta dengan kita semua, sehingga kita bisa mengambil hikmah agar melakukan sesuatu itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya atas dorongan nafsu dunia semata. Semoga semua urian ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.